Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sambil membawa kepala Sangguan Dong di tangan kanan, King Ruo melangkahkan kakinya menghampiri sosok yang tampak begitu ketakutan di hadapannya tersebut dengan santai. "Mengapa kamu begitu ketakutan?" tanya King Ruo. "King Ruo, jangan mendekat, atau kamu akan mengacaukan." Plak-plak, tamparan keras King Ruo pada wajahnya bergema di dalam ruangan itu membuat rombongan tersebut begitu kesal. Apakah seperti ini sikap seorang king yang terhormat itu? Sosok lainnya berbicara menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. "Kamu," ucap King Ruo membalikkan badannya menatap sosok tersebut dengan serius, "seorang bau yang berbicara kehormatan di hadapanku, kamu benar-benar lucu." Plak, plak, tamparan keras King Ruo pada wajahnya melepaskan beberapa giginya. "Kamu," menatap King Ruo dengan murka. "Kekacauan di daratan ilahi ini terjadi itu karena keserakahan Yutai, lalu kamu merasa berhak berbicara kehormatan padaku. Benar-benar tidak sadar diri." Dengan terus menampar sosok tersebut, bajingan Elni, membatin, menatap King Ruo dengan geram tanpa berani bergerak sedikitpun. "Apakah kamu ingin terkurung di tempat ini?" Sosok lainnya berbicara, menatap King Ruo dengan sangat kesal. "Tentu saja tidak," jawab King Ruo menghampiri sosok tersebut, lalu menamparnya dengan sangat keras. Plak, tamparan keras tersebut mendorongnya belasan meter hingga mengubah posisi rahangnya. "King Ruo, jangan memanfaatkan situasi ini untuk menindas kami. Jika berada di luar wilayah ini, apakah kamu masih?" Sosok tersebut langsung terdiam saat King Ruo tiba-tiba melepaskan aura yang sangat kuat hingga membuat kelima abadi tersebut hampir tersungkur. "Nak, ternyata kamu juga abadi tanpa tatanan," ucap Sangguan Dong yang juga ikut terkejut tertawa senang. "King Ruo, apa yang kamu lakukan?" ucap kelima sosok tersebut panik saat aura penindasan tersebut mulai menggoyahkan pertahanan mereka. "Mengurung kalian di tempat ini," jawab King Ruo dengan santai. "Bajingan, jangan main-main. Jika formasi ini rusak, kamu pun akan terkurung di tempat ini." Ucap sosok lainnya mulai panik. "Apakah kalian pikir aku bercanda?" Tiba-tiba menampar salah satu sosok yang sebelumnya memeriksa rantai emas yang melilit kepala Sangguan Dong. "Kamu," menatap King Ruo dengan murka. "Mari kita bertarung." Tantang King Ruo membuat sosok tersebut langsung terdiam. "Jika tidak berani bertarung sebaiknya diam," ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan rantai besi hitam yang langsung melilit tubuh sosok tersebut. "Ah!" teriaknya berusaha melepaskan lilitan rantai besi hitam tersebut, namun semakin kuat dirinya melawan, maka semakin kuat lilitan rantai besi hitam tersebut. Setelah memastikan sosok tersebut tersegel rantai besi hitam, tiba-tiba King Ruo menyerang salah satu dari ketiga sosok yang menjaga segel tersebut. "King Ruo, tidak!" Sosok tersebut terkejut saat kilatan petir tiba-tiba muncul dari kehampaan. Duar! Serangan petir abadi tersebut mendorong sosok tersebut hingga beberapa langkah, membuat segel formasi yang sedang mereka jaga hancur. "King Ruo keparat!" teriaknya murka mencoba bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya, namun rantai emas pelahap cahaya mendahului pergerakan mereka. Swoosh, swoosh. Satu persatu keempat sosok tersebut langsung terlilit rantai emas tersebut. Bagaimana bisa?" menatap King Ruo yang dapat berdiri di tengah ruangan yang kini mulai gelap tersebut. "Apakah kalian sekarang mengerti perbedaan kekuatan abadi tanpa tatanan dengan abadi palsu seperti kalian?" ucap Sangguan Dong yang berada di tangan kanan King Ruo berbicara menatap keempat sosok yang terlilit rantai emas tersebut dengan gembira. "Yang Agung, mari kita pergi," ucap King Ruo bergerak naik ke atas permukaan lubang gelap tersebut dengan membawa tawanannya di tangan kiri dan kepala Sangguan Dong di tangan kanannya. Swoosh, swoosh.
King Ruo bergerak menghindari ribuan rantai emas yang bergerak menyerang ke berbagai arah tersebut dengan tenang. Ah, keparat! Teriak keempat abadi tersebut murka saat King Ruo yang bergerak naik ke atas permukaan lubang gelap tersebut melempar belasan kristal yang langsung membuat rantai emas tersebut bergerak semakin liar. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema, dengan munculnya tekanan yang membuat keempat abadi tersebut meraung kesakitan. Ah, King Ruo, tunggu pembalasan kami. Dengan suaranya yang terus bergema dari dalam lubang tersebut. Dalam waktu singkat, King Ruo yang dapat menggunakan kekuatan sejatinya di dalam lubang hitam raksasa tersebut muncul di atas permukaan lubang bersamaan dengan munculnya tekanan dari aturan ruang dan waktu dunia kecil tersebut. Nah, ucap Sang Guandong terkejut saat cakar emas tiba-tiba muncul dari kehampaan bergerak menyerang mereka. Sambil memasukkan tawanan yang ada di tangan kirinya ke dalam cincin penyimpanan, King Ruo bergerak menghindari serangan tersebut sambil melepaskan serangannya. Swoosh! Kilatan cahaya perak keemasan yang dilepaskan King Ruo beradu dengan cakar emas raksasa tersebut. Duar! Kilatan cahaya perak keemasan tersebut membelah dan menghancurkan serangan cakar emas raksasa tersebut bersamaan dengan munculnya macan dahan yang berada 57 meter dari tempat mereka berada. Swoosh! Swoosh! Macan dahan tersebut bergerak mendekati mereka sambil melepaskan serangan puncaknya. Duar! Duar! Tebasan cahaya perak keemasan yang dilepaskan King Ruo kembali beradu dengan serangan cakar emas raksasa yang dilepaskan oleh macan dahan mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Slas! Slas! Belasan tebasan cahaya perak keemasan yang dilepaskan oleh King Ruo mengenai macan dahan tersebut dan melukainya. Ngaum! Awo! Macan dahan yang terluka tersebut bergerak melarikan diri sambil memanggil bantuan. Pergilah! Ucap King Ruo dengan santai sambil melepaskan tembakan pisau hitam. Duar! Duar! Ledakan dahsyat terus bergema saat belasan pisau hitam tersebut dihalau oleh hewan buas abadi yang sudah berada di tingkat 5 tersebut. Swoosh! Swoosh! Dua pisau hitam beracun tersebut mengenai luka yang menganga pada tubuh hewan buas tersebut. Yang Agung, kita akan pergi setelah memastikan mereka benar-benar mati, ucap King Ruo kembali bergerak menuju lubang gelap raksasa tersebut. Baiklah, jawab Sang Guandong dengan tenang. Dalam waktu singkat King Ruo tiba di permukaan lubang raksasa tersebut lalu mengedarkan mata emasnya. Memeriksa kelima abadi yang ada di dalamnya dengan melempar belasan kristal cahaya. Swoosh! Swoosh! Belasan kristal cahaya tersebut terjatuh ke dalam lubang yang langsung disambut sambaran rantai emas. Duar! Duar! Ledakan dahsyat bergema saat kristal cahaya tersebut beradu dengan rantai emas. Nak, bagaimana? Tanya Sang Guandong. Benar-benar mengerikan. Segel ini bahkan tidak menyisakan pecahan jiwa sekalipun, jawabnya terus menjelaskan situasi yang terjadi di dalam lubang gelap tersebut. Baik. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Sang Guandong. Mencari anggota tubuh yang agung yang tersisa, jawab King Ruo sambil menyegel permukaan lubang hitam tersebut dengan mantra formasi pembunuhan. Setelah menyegel permukaan lubang gelap raksasa tersebut, King Ruo lalu membawa kepala Sang Guandong meninggalkan tempat itu. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju arah dari macan dahan sebelumnya, bergerak dengan tenang sambil mengitari pandangannya. Walaupun hanya menggunakan semi abadi, tapi anak muda ini dapat mengalahkan hewan buas abadi. Seorang king benar-benar mengerikan. Sang Guandong membatin, sambil menyerap aura spiritual emas yang ada di dunia kecil tersebut. Ruo, ucap Sang Guandong mengubah panggilannya. Yang Agung, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Segel yang kamu gunakan sebelumnya, ucap Sang Guandong dengan ragu. Yang Agung, setiap segel mantra formasi berasal dari sumber yang sama, walaupun berbeda mereka pada dasarnya satu, aku hanya menggunakan kelemahannya, ucap King Ruo sambil melepaskan aura gelap dari tubuhnya. Sekarang aku mengerti. Ruo, apakah kamu tidak khawatir menolongku? Maksud Yang Agung? Tanya King Ruo dengan heran. Bagaimana jika suatu saat aku ini musuhmu? King Ruo terkekeh. Yang Agung, aku punya prinsip menolong adalah hal baik. Jika suatu saat kita menjadi musuh,
Itu adalah keputusan yang agung, bukan keputusanku, jawab King Ruo dengan tenang membuat Sang Guandong begitu kagum. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo tiba-tiba bergerak menuju pohon raksasa yang ada di bawahnya. Lalu mendarat di hadapan macan dahan yang sedang meregang nyawa. Ngaum, awo, macan dahan yang sudah tidak berdaya tersebut meraung murka, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Tanpa berkata-kata, King Ruo yang ada di hadapan hewan buas tersebut langsung melepaskan segel rantai besi hitam dan mengikatnya. Setelah menyegel macan dahan tersebut, King Ruo lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Leluhur, ucap King Ruo dengan ragu. Ruo bicaralah, ucap Sang Guandong dengan tenang. Membawa yang agung dengan cara seperti ini terlalu menarik perhatian, apalagi ledakan aura yang agung benar-benar kuat. King Ruo menjeda kata-katanya menyadari ledakan aura Sang Guandong yang begitu kuat tersebut dengan tidak nyaman. Aku mengerti, ucapnya dengan tenang. Yang agung, maaf, ucap King Ruo lalu memasukkan kepala Sang Guandong ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan kepala Sang Guandong ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu mengeluarkan macan dahan dan tawanan yang sebelumnya tersegel ke dalam cincin penyimpanannya. Swoosh! Macan dahan dan tawanan tersebut muncul di hadapan King Ruo. Ngaum, awo, macan dahan tersebut meraung murka, sambil berusaha melepaskan diri dari lilitan rantai besi hitam. Sedangkan tawanan lainnya menatap King Ruo dengan niat membunuh. Aku akan memberi kematian yang mudah jika kalian berdua mau berbicara padaku, ucap King Ruo mengambil mutiara jiwa abadi macan dahan yang sudah sekarat tersebut dengan paksa, membuat macan dahan tersebut meraung-raung kesakitan. Bajingan ini, tawanan tersebut membatin, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku hanya ingin tahu rahasia kalian yang dapat menggunakan kekuatan abadi di tempat ini, ucap King Ruo dengan santai sambil menyegel mutiara jiwa abadi macan dahan yang telah diambilnya ke dalam cincin penyimpanan. Ngaum, awo, macan dahan tersebut meraung, menolak untuk berbicara. Baiklah, jika demikian aku akan melakukannya dengan paksa, ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai jiwa untuk menggunakan teknik perubahan bintang. Baru saja rantai emas tersebut memasuki tubuh macan dahan tersebut, tiba-tiba kekuatan dari dalam tubuhnya bergejolak. Duar, sosoknya meledak, hancur di hadapan King Ruo. Ternyata kekuatan jiwanya telah tersegel. King Ruo membatin, lalu menatap tawanan yang ada di hadapannya yang tersegel rantai besi hitam. Apakah kamu juga akan diam? Dengan tatapan dingin, aku tidak gila. Berbicara padamu juga percuma, karena kamu juga tidak akan. Setidaknya kamu bisa mati dengan mudah, ucap King Ruo memotong kata-katanya. Cih, sosok tersebut meludah, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Baiklah, ucap King Ruo sambil memunculkan inti api putih dari ujung telunjuk kanannya. Kamu, menatap King Ruo dengan serius, merasakan aura pembunuhan yang begitu mengerikan dari inti api putih yang ada di telunjuk King Ruo. Bocah itu benar-benar lemah. Bagaimana bisa kalian bergerak bebas dari pengawasannya? Menggelengkan kepalanya menatap sosok yang tampak begitu ketakutan tersebut dengan santai. Bocah, maksudmu? Menatap King Ruo dengan serius. Siapa lagi kalau bukan Jintian, ucap King Ruo menyebut pemimpin utama organisasi teratai langit tersebut sambil menjentikkan api putih yang ada pada telunjuknya. Ah, teriaknya dengan keras saat inti api tersebut mulai membakarnya. Ternyata kamu seorang, ucapnya dengan kata-kata tercekat saat segel bola emas transparan mengurungnya. Aku akan memberi kematian yang mudah jika kamu mau bicara, ucap King Ruo yang tidak ingin menggunakan teknik rantai jiwa pada sosok tersebut sambil memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak ingin berlama-lama di tempat itu, setelah menggunakan topeng emasnya kembali, King Ruo lalu bergerak dari tempat itu. Swoosh, swoosh. Sosoknya meninggalkan hutan hijau raksasa tersebut bergerak ke arah selatan dengan kecepatan puncaknya. 20 menit setelah King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu, dua macan abadi yang sebelumnya memburu mereka yang ingin memasuki kawasan tersebut muncul di tempat King Ruo membunuh rombongannya. Ngaum, awo,
Kedua macan yang begitu murka tersebut lalu bergerak mengikuti jejak King Ruo. Di dalam dimensi ruang dan waktu cincin penyimpanannya, Sang Guandong yang berada di dalam bola emas transparan, sesekali merasakan keberadaan anggota tubuhnya yang lain yang mulai terhubung. Anak ini benar-benar dapat dipercaya. Apa kabar klan Sangguan? Apakah mereka masih ada? Dengan tatapan menerawang, di luar dunia cincin penyimpanan, King Ruo terus bergerak, mengumpulkan sumber daya di setiap tempat yang dilewatinya sambil mencari jejak anggota klan Shen Luo Terah kedua. Semoga Ling Er dan yang lainnya baik-baik saja, King Ruo membatin, sambil terus bergerak dengan tenang. 3 hari kemudian, King Ruo akhirnya memasuki wilayah selatan. Menjelang pagi, King Ruo akhirnya melihat gunung hijau raksasa, tempat terlarang yang ditandai di dalam peta yang masih berada belasan kilometer dari tempatnya. Sepertinya semua orang sudah bergerak menuju pusat dunia kecil ini. King Ruo membatin, mengitari pandangannya memeriksa setiap tempat yang kini benar-benar sepi, yang hanya meninggalkan sisa jejak aura. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo akhirnya tiba di lereng gunung terlarang tersebut. Aura ini, King Ruo membatin, merasakan aura King Yongjun dan Zilong melewati tempat itu, namun yang membuatnya semakin terkejut adalah aura Ying Tajun. Apakah leluhur Tajun juga memasuki tempat ini? King Ruo membatin sambil bergerak memasuki lereng gunung tersebut dengan waspada. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo tiba-tiba merasakan dirinya melewati pembatas rahasia yang menyegel kawasan tersebut. Sebelumnya ada macan dahan, sekarang hewan buas apalagi yang mereka tempatkan di tempat ini. King Ruo membatin, memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Ini aneh sekali. King Ruo membatin sambil terus bergerak memasuki kawasan dalam gunung tersebut tanpa merasakan kehadiran aura asing yang melindungi tempat itu, berbeda dengan tempat terlarang yang berada di wilayah barat sebelumnya yang dijaga dengan begitu ketat oleh macan dahan. Saat memasuki kawasan puncak gunung, King Ruo masih belum merasakan keanehan di tempat itu, membuatnya terdiam sesaat lalu mengeluarkan kepada Sang Guandong dari dalam cincin penyimpanannya. Ruo ucapnya mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut. Yang Agung, saat ini kita sudah berada di kawasan terlarang di selatan dunia kecil ini. Apakah Yang Agung merasakan? King Ruo menjeda kata-katanya saat Sang Guandong yang berada di sisinya bergerak menuju lembah timur gunung tersebut. Apakah leluhur merasakannya? Tanya King Ruo sambil bergerak di sisi Sang Guandong. Ada yang aneh, aku merasa tangan kananku sudah tidak tersegel lagi, jawab Sang Guandong dengan serius. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak dengan cepat hingga melihat ratusan hewan buas yang sudah berada di tingkat puncak semi-abadi terbunuh, bergelimpangan di kawasan tersebut. Kekuatan petir abadi, ucap Sang Guandong merasakan jejak aura serangan petir begitu kentara. Setelah puas mencari, ternyata mereka ada di sini. King Ruo membatin sambil bergerak dengan kecepatan puncaknya. Ruo, apakah kamu mengenali aura petir ini? Tentu saja, jawab King Ruo dengan tenang. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba mereka melihat 10 sosok yang tampak sedang beristirahat di bawah pohon raksasa, yang berada di tepi sungai besar lembah timur gunung hijau tersebut. Apakah Yang Agung merasakannya? Benar, tangan kananku ada pada salah satu dari rombongan tersebut, jawab Sang Guandong dengan serius. Baik Yang Agung, ucap King Ruo dengan ragu. Aku mengerti, ucap Sang Guandong yang memahami maksud King Ruo. Setelah memasukkan Sang Guandong ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu bergerak menuju rombongan tersebut. Swoosh, swoosh. Sosoknya yang bergerak dari pohon ke pohon hingga akhirnya berada di tengah rombongan tersebut. Swoosh. Sosoknya mendarat di hadapan rombongan tersebut sambil menyegel kawasan tersebut dengan diam-diam. Kamu. Rombongan tersebut langsung berdiri dengan sikap siaga, menatap King Ruo dengan tajam. Kalian telah mengambil benda yang seharusnya tidak kalian sentuh, ucap King Ruo dengan tenang sambil mendekati rombongan tersebut. Bajingan, ternyata kamu ingin merampok kami. Menatap King Ruo dengan penuh kemarahan.
Aku hanya ingin kalian mengembalikan tangan emas itu, ucap King Ruo dengan tenang. Lalu apalagi namanya? Kami telah bersusah payah mendapatkannya, dan sekarang kamu malah ingin mengambilnya. Pergi kau, melepaskan niat membunuh. Swoosh, kilatan cahaya perak kemasan melesat dari ujung jari King Ruo, membelah sosok tersebut menjadi dua bagian membuat kesembilan sosok lainnya langsung melepaskan kekuatan puncaknya, menatap King Ruo dengan siaga. Kembalikan, ucap King Ruo dengan tegas membuat mereka saling berpandangan. Tuan, dia yang mengambil tangan emas kuno itu, mengarahkan pandangannya pada sosok yang telah terbunuh. Apakah kalian ingin menipuku? Tuan, kami tidak bercanda. Benda yang Tuan maksud ada di dalam cincin penyimpanannya, ucap salah satu dari rombongan tersebut menanggapi. Benar-benar lemah, tapi bagaimana bisa kalian mengalahkan pelindung tempat ini? Tanya King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan sosok yang terbunuh di hadapannya. Kami melukainya dengan racun segel pembunuh petir Tuan. Menatap King Ruo dengan serius. Apakah maksud kalian penjaga hutan ini pergi? Tanya King Ruo sambil memeriksa isi cincin penyimpanan yang ada di tangannya, mendapati tangan kanan Sang Guandong tersegel di dalam segel bola emas transparan. Benar Tuan, kedua anjing langit itu langsung pergi setelah kami menyegel kawasan ini dengan segel petir. King Ruo yang memahami kelemahan anjing langit yang rentan dengan petir tersebut menganggukkan kepalanya. Lalu bagaimana kalian bisa mengambil tangan emas tersebut? Kami menggunakan ini, Tuan. Mengeluarkan rantai hitam yang melepaskan kekuatan gelap. Bagaimana kalian bisa tahu kelemahan segel pelahap cahaya tersebut? Tanya King Ruo mengerutkan keningnya. Kami sudah menyelidiki hal ini Tuan. Dengan wajah serius. Baik, ucap King Ruo tiba-tiba melepaskan tembakan petir abadi. Duar. Serangan petir abadi menghancurkan sosok tersebut dengan seketika. Leluhur. Rombongan tersebut langsung berlutut, mengira King Ruo adalah anggota klan King. Trah sampah, ucap King Ruo menebas sosok yang ada di hadapannya dengan pedang langit biru. Duar, sosok yang terkena serangan petir dari pedang langit biru tersebut hancur seketika, membuat sosok lainnya langsung bergerak menjaga jarak. Kamu, menatap King Ruo dengan tajam. Mundur, sosok lainnya memberi perintah. Bergerak menjaga jarak sambil melepaskan serangan. Duar. Serangan tersebut beradu dengan tebasan pedang langit biru, melepaskan gelombang ledakan petir yang langsung menghancurkan kawasan tersebut, melempar ketujuh sosok tersebut ke berbagai arah. Swoosh, ketujuh sosok tersebut menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ingin pergi, naif. Ucap King Ruo sambil bergerak menyerang sosok yang paling dekat dengannya sambil melepaskan tembakan 6 bilah pedang Sue Luo yang bergerak mengejar targetnya. Duar, serangan tombak petir yang dilepaskan sosok tersebut ditepis King Ruo dengan tangan kanannya. Swoosh, sosok tersebut terhempas di atas gundukan batu besar dengan keras. Kamu, sosok tersebut panik, menyeka darah segar dari sudut bibirnya, menatap King Ruo dengan panik. Zengin Ruo, ucap sosok itu terbata, menatap King Ruo yang tiba-tiba melepaskan topeng emasnya. Trah kedua, hari kehancuran kalian akan tiba, ucap King Ruo menebas leher sosok tersebut. Duar, sosok tersebut meledak oleh sambaran petir pedang langit biru. Oh tidak, kawasan ini telah tersegel, ucap keenam sosok lainnya, sambil melawan pedang Sue Luo yang terus bergerak menyerang mereka. Ternyata klan Shen Zengin itu. Sosok tersebut menjeda kata-katanya saat serangan pedang Sue Luo yang hampir merenggut nyawanya, akhirnya menyadari kekacauan yang terjadi di Gunung Loyang hingga membuat Luo Jinling menutup tempat itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, dengan satu persatu dari rombongan tersebut terbunuh oleh pedang Sue Luo. Zengin Ruo, cepat atau lambat, leluhur Buki dan leluhur Jinling akan mengetahui identitas kalian. Jawab sosok terakhir sambil meledakkan dirinya. Jika kalian tahu Luo Buki ada padaku, apakah kalian masih berani mengancam? King Ruo membatin sambil memasukkan dan membersihkan kawasan tersebut dari jejak aura dan pecahan jiwa dari ke-10 sosok yang terbunuh tersebut. Di dalam cincin penyimpanannya,
Sangguan Dong yang berada di dalam dimensi ruang dan waktu cincin penyimpanan King Ruo begitu gembira, sambil menggerakkan tangan kanannya yang masih belum menyatu dalam tubuhnya. Sebentar lagi, aku akan kembali. Dengan tertawa terbahak-bahak, di luar cincin penyimpanan, King Ruo terus bergerak membersihkan kawasan tersebut dari pecahan jiwa ke-10 sosok yang terbunuh sebelumnya. Itu artinya tersisa 22 orang lagi. King Ruo membatin setelah selesai membersihkan kawasan tersebut. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan kawasan tersebut, tiba-tiba kilatan cahaya keemasan muncul dari atas langit lembah gunung tersebut. Swoosh, swoosh. Dua macan dahan abadi tingkat 5 muncul bersama dua anjing langit bersayap emas yang merupakan hewan buas abadi tingkat 3 langsung bergerak mengepung King Ruo. Ternyata mereka mengikutiku hingga ke tempat ini. King Ruo membatin, mengarahkan pandangannya pada kedua macan dahan yang menatapnya dengan niat membunuh. Pada saat King Ruo hendak meninggalkan tempat itu, kilatan cahaya keemasan dari atas langit kembali muncul. Swoosh, 3 serigala taring emas yang merupakan hewan buas abadi yang sudah berada di tingkat 3 muncul, ikut membantu macan dahan dan anjing langit mengepung King Ruo. Begitu banyak hewan buas abadi. Apakah mereka penjaga dari tempat lain? King Ruo membatin sambil mengeluarkan tombak emas Kaisar Wogong. Dengan murka menyala yang diliputi niat membunuh, kedua macan dahan tersebut langsung melepaskan serangan cakar emas dan bergerak menerkam King Ruo. Swoosh, swoosh, cakar emas raksasa dari dua arah yang berbeda seperti kilatan cahaya bergerak menyerang King Ruo. Duar, duar, ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Saat serangan cakar emas dari arah kanan beradu dengan tombak emas Kaisar Wogong yang King Ruo gunakan untuk menahan serangan tersebut. Swoosh! King Ruo terlempar hingga ratusan meter yang langsung diterkam macan dahan dari arah kiri yang sudah mengantisipasi situasi tersebut. Duar, duar! Ledakan dahsyat kembali bergema saat cakar emas macan dahan tersebut beradu dengan mata tombak Kaisar Wogong. Swoosh, swoosh! Macan dahan dan King Ruo terlempar hingga ratusan meter. Ngaum Awo, macan dahan tersebut meraung murka, memberi perintah pada anjing langit yang berada paling dekat dengan King Ruo untuk melakukan serangan. Swoosh, swoosh. Tembakan bola-bola angin yang melepaskan aura pembunuhan melesat menyerang King Ruo yang sedang terlempar menabrak pohon-pohon raksasa. Duar, duar. Serangan bola-bola angin tersebut meledak membuat King Ruo semakin menjauh dari lembah timur gunung terlarang tersebut. Swoosh! King Ruo bergerak, memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri namun langsung dihadang oleh serigala taring emas yang sudah mengantisipasi hal tersebut. Swoosh! Swoosh! Cakar perak keemasan bergerak seperti kilatan cahaya, bergerak menyerang King Ruo. Duar, duar! Ledakan dahsyat bergema saat serangan cakar perak keemasan tersebut beradu dengan tombak emas Kaisar Wogong. Swoosh! King Ruo kembali terlempar hingga ratusan meter, menabrak pohon-pohon raksasa dan menghancurkannya, berhenti saat tubuhnya menghantam gundukan batu besar. Hewan buas ini, King Ruo berdiri sambil menyeka darah dari sudut bibirnya, menatap macan dahan dan rombongannya yang tiba-tiba berhenti menyerang dan menjaga jarak. Sepertinya mereka menyadari kekuatan tombak ini, King Ruo membatin, sambil memulihkan diri dengan sikap waspada. Swoosh! Serigala taring emas bergerak, menerkam King Ruo sambil melepaskan serangannya. King Ruo yang sudah mengantisipasi situasi tersebut langsung bergerak menghindar. Duar, duar, serangan cakar emas serigala tersebut kembali beradu dengan tombak emas Kaisar Wogong, melempar King Ruo hingga ratusan meter. Swoosh, swoosh. Kedua anjing langit bersayap emas ikut bergerak menyerang dengan melepaskan tembakan bola-bola angin emas yang melepaskan aura pembunuhan. Duar, duar. Ledakan maha dahsyat mengguncang kawasan tersebut dengan sangat hebat, melempar King Ruo yang menjadikan tombak Kaisar Wogong sebagai perisai pertahanan terlempar ke berbagai arah. Ngaum Awo, serigala taring emas melolong dengan terus-menerus melepaskan serangannya membuat King Ruo yang tidak dapat menggunakan kekuatan abadinya menjadi bulan-bulanan hewan buas tersebut. Ternyata mereka ingin menangkapku. King Ruo membatin yang akhirnya memahami pola serangan hewan buas tersebut.
swoosh. King Ruo terkena serangan bola angin yang dilepaskan anjing langit bersayap emas kembali terlempar, terbenam pada dinding gunung hijau hingga belasan meter. Swoosh, swoosh, ketujuh hewan buas tersebut bergerak, mendekati dinding gunung dan menyegel kawasan tersebut. Keluar kau, ucap macan dahan dengan suaranya yang serak. Baik, ucap King Ruo keluar dari dinding gunung tersebut dengan tubuh bersimbah darah. Serahkan barang yang telah kamu ambil dari kami, ucap macan dahan dengan suaranya yang menggelegar seolah ingin melahap King Ruo. Baik, ucap King Ruo terbatas sambil melempar cincin penyimpanannya. Namun belum saja cincin penyimpanan tersebut sampai di hadapan macan dahan, tiba-tiba cincin tersebut meledak, melepaskan kabut hitam pekat yang langsung menghalangi pandangan ketujuh hewan buas tersebut. Benar-benar naif. Apakah kamu ingin melarikan diri? Ucap macan dahan tersebut dengan sombong. Swoosh. Tembakan bola angin yang dilepaskan oleh anjing langit bersayap emas membersihkan kabut hitam tersebut. Di mana dia? Serigala taring emas terkejut mengitari pandangannya mencari King Ruo yang telah hilang dari hadapan mereka. Bagaimana bisa? Ucap anjing langit bersayap emas dengan serius, sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Kawasan ini telah tersegel, itu artinya dia tidak akan bisa pergi jauh, ucap serigala taring emas, bergerak memeriksa kawasan tersebut lalu diikuti macan dahan dan yang lainnya. Di tempat lain, swoosh, swoosh. King Ruo yang berhasil keluar dari kawasan yang tersegel tersebut bergerak ke arah timur dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Jika bukan karena fisikku sudah berada di tahap abadi, mungkin sudah lama aku menjadi mayat, King Ruo membatin sambil memulihkan diri dari luka berat dengan menelan puluhan pil penyembuh emas Fuyuan. Di tempat lain, lembah timur gunung terlarang selatan. 1 jam kemudian, swoosh, swoosh. Ketujuh hewan buas tersebut berkumpul kembali di dinding gunung tempat King Ruo lenyap sebelumnya. Dia benar-benar hilang, ucap anjing langit bersayap emas dengan serius. Benar. Tapi bagaimana bisa? Selain telah menyegel kawasan dinding gunung ini, kami bertiga juga telah menyegel kawasan ini. Serigala taring emas menanggapi, menatap macan dahan yang terdiam dengan pikirannya. Sekarang aku mengerti, selain seorang yang sudah berada di tahap abadi, kemungkinan besar dia juga seorang ahli mantra formasi, ucap macan dahan tersebut menanggapi. Lalu apa rencana kita? Tanya anjing langit bersayap emas. Walaupun kita masih belum tahu pergerakannya, namun kita juga harus bergerak. Saudara Lang, silakan kembali ke wilayah tengah, berbicara pada ketiga serigala taring emas. Aku dan saudara Go akan bergerak memeriksa kawasan barat, jawab macan dahan tersebut. Baik, ucap ketiga serigala taring emas tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah ketiga serigala taring emas tersebut pergi, kedua macan dahan tersebut lalu membawa kedua anjing langit bersayap emas meninggalkan tempat itu. Swoosh, swoosh. Mereka bergerak ke arah timur dunia kecil tersebut. Di tempat lain, King Ruo bergerak ke arah timur dunia kecil tersebut dengan kecepatan puncaknya. Menjelang malam, King Ruo lalu bergerak menuju lembah gunung kecil yang ada di hadapannya untuk beristirahat di tempat itu. Swoosh, swoosh, sosoknya bergerak lalu mendarat di bawah pohon raksasa yang ada di bawahnya sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan mantra formasi perlindungan. Setelah menyegel tempat itu, King Ruo dengan segera mengganti pakaiannya serta mengubah tampilan wajahnya, lalu beristirahat di tempat itu untuk memulihkan kekuatannya. Di tempat lain, tindakan King Ruo yang telah mengambil kepala dan tangan Sang Guandong membuat daratan kesedihan fana semakin kacau, di mana kekacauan sebelumnya yang didominasi oleh pertempuran antar klan dan kelompok yang memperebutkan sumber daya, kini dikacaukan oleh tindakan hewan buas penjaga tempat terlarang yang kini mulai memburu di setiap tempat dengan bebas. Masih di kawasan selatan dunia kecil tersebut. Swoosh, swoosh. King Yongjun dan Zilong yang bergerak menuju pusat dunia kecil tersebut, dikejutkan dengan aura yang begitu mengerikan bergerak di belakang mereka. Kakak, ucap King Yongjun tiba-tiba berhenti dengan wajah serius.
Sembunyi, ucap Zilong yang juga begitu terkejut dengan kemunculan aura yang sangat kuat tersebut. Bergerak membawa King Yongjun menuju tempat persembunyian. Swoosh, swoosh. Mereka berdua mendarat di bawah pohon raksasa sambil menyembunyikan aura dan keberadaan mereka. Dalam waktu singkat, mereka melihat 3 kilatan cahaya keemasan yang melepaskan aura pembunuhan melintasi langit hutan tersebut. Kakak, hewan buas abadi, ucap King Yongjun dengan serius. Benar, ternyata tempat ini memiliki hewan buas yang sangat mengerikan, ucap Zilong menanggapi dengan perasaan tidak tenang. Kakak, apa rencana kita? Sepertinya kita harus lebih berhati-hati. Kakak, bagaimana jika kita bergabung dengan... King Yongjun menjeda kata-katanya saat Zilong menggelengkan kepalanya. Adik, mana mungkin mereka ingin bergabung dengan kita? Dengan kekuatan kita itu akan menjadi beban mereka. Yang ada mereka akan menindas kita, ucap Zilong dengan serius membuat King Yongjun terdiam. Pada saat King Yongjun dan Zilong terdiam dengan pikirannya, Ying Tajun yang mendengar percakapan mereka, yang juga mengetahui kehadiran hewan buas abadi lalu mengubah aura dan tampilan wajahnya. Swoosh, sosoknya bergerak mendekati kedua tuan mudanya tersebut. Nak, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Menatap King Yongjun dan Zilong dengan serius. Tetua, kami sedang beristirahat di tempat ini, jawab Zilong sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Nak, jika ingin beristirahat, carilah tempat yang aman, ucap Ying Tajun dengan serius. Tapi ini adalah tempat yang paling aman, tetua. Zilong menanggapi. Mari, ikut aku. Aku akan mengajari bagaimana cara mencari tempat persembunyian dan bersembunyi dengan baik, ucap Ying Tajun sambil bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Kakak, ucap King Yongjun menatap Zilong yang tampak ragu. Aku tidak percaya padanya, ucap Zilong dengan serius. Tapi kakak, aku percaya padanya. Dengan tingkat kekuatannya, kita ini adalah sasaran empuk. Jika tetua itu berniat jahat, sudah dari tadi dia melakukannya, ucap King Yongjun menjelaskan alasannya, membuat Zilong yang tidak memiliki pilihan tersebut menganggukkan kepalanya. Baik, ucapnya lalu bergerak mengikuti Ying Tajun yang bergerak di depan mereka. Tetua, tunggu, ucap King Yongjun sambil bergerak di antara pohon-pohon raksasa dengan tenang. Di tempat lain, di bawah pohon raksasa yang ada di kawasan timur daratan kesedihan fana, King Ruo yang telah selesai memulihkan dirinya lalu mengeluarkan Sangguan Dong dari dalam cincin penyimpanannya. Ruo menatap King Ruo sambil mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Yang Agung, kita akan beristirahat di tempat ini. Setelah situasi sedikit aman, kita akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo menjelaskan rencana yang akan melanjutkan perjalanan ke arah timur. Menunggu situasi aman, Ruo apakah telah terjadi sesuatu? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo dengan tenang. Jadi sebelumnya kamu, Sangguan Dong menjeda kata-katanya menatap King Ruo dengan serius. Yang Agung, setelah aku mendapatkan tangan yang agung di lembah gunung itu, tidak lama kemudian muncul 2 macan dahan bersama 2 anjing langit bersayap emas. Tidak hanya itu, juga muncul 3 serigala taring emas, ucap King Ruo menjelaskan pertarungannya dengan detail membuat Sangguan Dong terdiam. Apakah Yang Agung punya cara untuk menghadapi mereka? Tanya King Ruo membuyarkan lamunan Sangguan Dong. Jika semua tubuhku telah ditemukan, aku dapat mematahkan dan menghancurkan segel dunia kecil ini. Jawab Sangguan Dong dengan serius. Justru itu adalah kesulitan kita saat ini, jawab King Ruo menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya karena tidak dapat melawan hewan buas tersebut. Satu-satunya cara adalah mengandalkan kekuatan senjata, ucap Sangguan Dong dengan pelan. Maksud Yang Agung, Ruo apakah kamu pernah mendengar kekuatan pusaka tersegel oleh aturan ruang dan waktu? Yang Agung, aku mengerti, jawab King Ruo dengan tenang menyadari kekuatan tombak emas Kaisar Wogong yang dia gunakan sebelumnya. Tapi ingat, kekuatannya yang berada di luar kekuatan kita dapat melukai kita. Sangguan Dong mengingatkan sambil berbincang-bincang dengan tenang.
Menjelang pagi saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba dari arah utara terdengar ledakan yang sangat keras hingga mengguncang kawasan tersebut. Duar, duar, suara ledakan tersebut terus terdengar membuat King Ruo yang berada di tempat persembunyiannya menjadi tidak tenang. Yang Agung, ucap King Ruo menatap Sang Guan Dong yang juga tampak tidak tenang. Ini jelas aura mereka, ucap Sang Guan Dong dengan serius. Tapi aku harus memeriksa pertempuran tersebut, jawab King Ruo khawatir jika yang diburu oleh hewan buas tersebut adalah King Di dan rombongannya. Ruo jangan menggunakan senjata abadi dengan berlebihan, ucap Sang Guan Dong mengingatkan. Baik, Yang Agung. Dengan sikap hormat, setelah memasukkan Sang Guan Dong ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Swoosh! Sosoknya bergerak menuju pusat pertempuran tersebut dengan kecepatan puncaknya. Dalam waktu singkat, King Ruo akhirnya tiba di pusat pertempuran, mendapati anjing langit bersayap emas dan macan dahan putih sedang memburu beberapa kelompok kecil yang sedang beristirahat di hutan tersebut. Baru saja King Ruo tiba di tempat itu, salah satu dari anjing langit bersayap emas menyadari kedatangan King Ruo, lalu bergerak meninggalkan rombongannya. Swoosh! Anjing langit tersebut bergerak ke arah King Ruo sambil melepaskan tembakan bola angin emas. Duar, duar, bola angin emas yang dilepaskan oleh anjing langit tersebut menyapu kawasan tersebut. Menghancurkan apa saja yang dilewatinya, mendorong King Ruo semakin jauh dari pusat pertempuran. Swoosh! Hewan buas abadi tingkat 3 tersebut meningkatkan kecepatannya. Setelah bergerak cukup jauh, King Ruo yang berada di hadapan hewan buas tersebut tiba-tiba berbalik arah. Swoosh! Sosoknya bergerak melepaskan tombak emas Kaisar Wogong. Oh tidak! Anjing langit bersayap emas tersebut terkejut sambil melepaskan tembakan bola angin emas. Duar, duar, tombak emas tersebut beradu dengan bola angin emas, dan terus melesat. Swoosh! Tombak emas tersebut menancap di dadanya, melempar anjing langit bersayap emas tersebut hingga belasan meter. Matilah kau, ucap King Ruo sambil bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Duar, duar, tubuh anjing langit bersayap emas tersebut meledak, mengejutkan hewan buas lainnya yang langsung bergerak mengejar King Ruo. Swoosh, swoosh, ketiga hewan buas langit tersebut bergerak mengikuti jejak aura tombak emas Kaisar Wogong yang sedang kembali pada King Ruo. Ngaum! Awo, macan dahan tersebut meraung murka, bergerak mengejar King Ruo dengan kecepatan puncaknya, membuat puluhan sosok yang menjadi buruannya merasa tertolong. Swoosh, swoosh, mereka meninggalkan kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di hadapan macan dahan dan rombongannya, King Ruo terus bergerak dengan kecepatan puncaknya sambil melepaskan segel mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit, namun terus dihancurkan oleh macan dahan dengan teknik rahasianya. Swoosh! Tombak emas Kaisar Wogong kembali pada King Ruo bersamaan dengan munculnya serangan cakar emas raksasa dan bola angin emas. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat kombinasi serangan tersebut mengenai ruang kosong. Swoosh! King Ruo yang tersapu gelombang ledakan terlempar hingga ratusan meter, lalu berhenti menunggu kedatangan kedua macan dahan dan anjing langit yang bergerak mengejarnya. Tidak ada pilihan. King Ruo membatin, menatap ketiga hewan buas yang bergerak mendekatinya. Swoosh, swoosh, kedua macan dahan dan anjing langit tersebut mengepung King Ruo dengan menjaga jarak. Apakah kalian ingin bermain-main denganku? Atau takut dengan senjataku ini? King Ruo memprovokasi sambil mengarahkan tombak emas Kaisar Wogong pada mereka. Ngaum, awo, macan dahan yang sangat murka tersebut meraung, tiba-tiba bergerak bersama rombongannya menyerang King Ruo. Swoosh, swoosh, tombak emas Kaisar Wogong, tombak emas teratai biru dan api pembunuh abadi bergerak menyerang satu persatu ketiga hewan buas tersebut. Duar, duar, ledakan maha dahsyat bergema, menghancurkan kawasan tersebut hingga belasan kilometer. Swoosh! King Ruo yang terkena serangan balik dari ketiga serangan yang dilepaskannya terlempar seperti kilatan cahaya hingga terbenam pada dinding gunung kecil hingga 10 meter. Ah, sosoknya meringis,
dengan segera menelan belasan pil penyembuh emas Fuyuan untuk memulihkan diri dan menenangkan kekuatan darah dalam tubuhnya yang begitu kacau. Di tempat lain, Ngaum, Awo, salah satu macan dahan yang terkena serangan api pembunuh abadi meraung-raung, melepaskan kekuatan puncaknya untuk memadamkan api putih yang membakar tubuhnya. 500 meter dari macan dahan yang terbakar api pembunuh abadi, anjing langit bersayap emas tergeletak dengan tombak emas teratai biru tertancap di dadanya. Bajingan ini ternyata memiliki banyak pusaka pembunuh abadi. Anjing langit bersayap emas tersebut membatin sambil berusaha melepaskan tombak emas teratai biru yang mulai menghisap kekuatannya. 1 kilometer dari macan dahan yang meraung-raung terbakar api pembunuh abadi, macan dahan lainnya terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Ngaum, Awo, macan dahan tersebut meraung, memanggil bantuan sambil berusaha melepaskan tombak emas Kaisar Wogong yang menancap di dadanya, membuat kawasan tersebut begitu mencekam. Swoosh, swoosh. Puluhan sosok yang berada di kawasan tersebut meninggalkan tempat itu dengan wajah pucat pasi. 30 menit kemudian kawasan tersebut akhirnya menjadi hening setelah macan dahan yang terbakar api putih pembunuh abadi berhenti meraung, membuat anjing langit dan macan dahan yang tersisa semakin tidak tenang. Swoosh! Gelombang ledakan muncul dari dinding gunung tempat King Ruo berada. Swoosh! King Ruo yang telah berhasil memulihkan setengah kekuatannya, bergerak menuju tempat macan dahan yang terkena serangan tombak emas Kaisar Wogong. Ngaum, Awo, macan dahan tersebut meraung, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Matilah kau, ucap King Ruo dengan tenang. Duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang kawasan tersebut dengan hancurnya tubuh macan dahan tersebut. Setelah membunuh macan dahan tersebut, King Ruo lalu bergerak menuju tempat anjing langit bersayap emas yang masih terkapar dengan tubuh bersimbah darah. Swoosh! King Ruo muncul di hadapan anjing langit bersayap emas tersebut. Tanpa berkata-kata, King Ruo lalu menyegelnya dengan rantai besi hitam. Setelah menyegel kekuatan hewan buas abadi tingkat 3 tersebut, King Ruo lalu mengurungnya ke dalam segel bola emas transparan. Tidak ingin berlama-lama di tempat itu, King Ruo lalu memasukkan tubuh anjing langit yang masih tertancap tombak emas teratai biru tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Swoosh! King Ruo bergerak menuju wilayah timur daratan kesedihan fana dengan kecepatan puncaknya. 10 menit kemudian setelah King Ruo pergi, 3 serigala taring emas tiba di tempat itu. Swoosh! Swoosh! Ketiga serigala taring emas tersebut langsung bergerak, memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Ini, ucap serigala tersebut panik saat menemukan potongan tubuh anjing langit bersayap emas yang terbunuh. Tidak lama kemudian serigala lainnya menemukan potongan tubuh macan dahan yang terbunuh. Setelah memeriksa kawasan tersebut dengan seksama, ketiga serigala taring emas tersebut berkumpul kembali. Aura yang sama, ucap pemimpin kelompok dengan serius. Benar, itu artinya yang membunuh saudara Gao dan saudara Hu adalah orang itu. Lalu apa rencana kita? Berdasarkan pergerakannya sosok ini mengincar potongan tubuh yang lain. Itu artinya kita tidak perlu pergi memburunya, karena dia akan datang sendiri, ucap pemimpin kelompok lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, swoosh, swoosh, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. Menjelang malam King Ruo lalu bergerak menuju hutan raksasa di lembah gunung kecil api yang ada di hadapannya. Setelah bergerak cukup lama King Ruo akhirnya menemukan gua di tengah hutan raksasa tersebut. Swoosh! Sosoknya mendarat di halaman gua tersebut dengan tenang. Tinggalkan tempat ini, suara dari dalam gua memberi peringatan. Aku ingin beristirahat sejenak, ucap King Ruo menanggapi sambil memasuki gua tersebut dengan tenang, membuat penghuni gua tersebut murka. Pergi kau, ucapnya dengan kesal bersamaan dengan munculnya api hitam yang melepaskan racun api. Benar-benar tidak bersahabat, King Ruo membatin, yang tidak ingin mengusir penghuni gua tersebut untuk menyamarkan keberadaannya sambil terus melangkahkan kaki, membiarkan diri terbakar oleh api hitam tersebut. Kamu, ular hitam dengan mata biru menatap King Ruo yang memasuki ruangan utama gua tersebut dengan terkejut.
Tidak perlu pergi. Aku hanya ingin beristirahat, ucap King Ruo sambil melepaskan aura abadi membuat ular hitam bermata biru tersebut mematung. Baik, Tuan. Lalu menjaga jarak dari King Ruo. Setelah ular hitam tersebut memberi ruang padanya, King Ruo lalu mengeluarkan kristal cahaya untuk menerangi tempat itu. Apakah kamu keberatan? Tanya King Ruo sambil mengeluarkan pakaian baru dari dalam cincin penyimpanannya untuk mengganti pakaiannya yang kotor. Tidak, Tuan. Menatap King Ruo dengan ketakutan. Baik, tutup pandanganmu, ucap King Ruo lalu melepaskan pakaiannya yang kotor dan menggantinya. Setelah mengganti pakaiannya, King Ruo lalu mengeluarkan anjing langit bersayap emas dan abadi dari klan Shen Guoshi Baoyang yang menjadi tawanannya. Swoosh, swoosh. Hewan buas langit dan tawanan yang tersegel rantai besi hitam muncul di hadapan King Ruo. Tatawanan abadi. Ular hitam membatin, menatap King Ruo dengan tubuh gemetar. King Ruo, aku tidak akan pernah bicara, Ci. Sosok tersebut meludah dengan tubuhnya yang setengah membara terbakar api pembunuh abadi menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Baiklah, ucap King Ruo sambil melepaskan segel rantai jiwa, mengadu keberuntungannya untuk menggunakan teknik perubahan bintang pada sosok tersebut. Swoosh, rantai emas yang muncul di telapak tangan King Ruo bergerak memasuki tubuh sosok tersebut. Ah! Teriaknya mencoba melawan serangan rantai emas yang mulai mengikat jiwanya. Berhasil. King Ruo membatin senang dengan munculnya rantai petir abadi yang bergerak dan berputar pada tangan kanannya. Pada saat King Ruo hendak menyentuh sosok tersebut tiba-tiba kekuatan dalam tubuhnya bergejolak. Swoosh. King Ruo langsung bergerak menjaga jarak bersamaan dengan meledaknya sosok tersebut. Duar, cipratan darah dan potongan tubuh terlempar ke berbagai arah hingga mengenai anjing langit bersayap emas dan ular hitam bermata biru. Tuan! Ular hitam tersebut panik saat serpihan tubuh yang terbakar api abadi mulai membakar tubuhnya. Tanpa berkata-kata, King Ruo lalu menarik kekuatan api yang membakar tubuh ular tersebut. Pergi dan berjaga di depan mulut gua, ucap King Ruo memberi perintah. Baik Tuan. Dengan segera meninggalkan ruangan tersebut dengan tubuh bergidik nyeri. Setelah ular hitam tersebut pergi, King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada anjing langit bersayap emas yang terdiam dengan tubuh gemetar. Swoosh! Api putih muncul dari telapak tangan kiri King Ruo, membersihkan ruangan yang kotor oleh cipratan darah dan potongan tubuh tersebut. Swoosh! Swoosh! Api putih tersebut mengubah darah dan potongan tubuh tersebut menjadi debu. Membersihkan tempat itu dengan seketika. Apakah kamu juga perlu dibersihkan? Tanya King Ruo menakuti anjing langit yang terdiam mematung dengan tubuh gemetar tersebut. Tidak perlu Tuan, jawabnya terbata dengan mata tertuju pada rantai petir abadi yang berderak-derak sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tapi apakah kamu tahu alasanku membunuhnya? Tanya King Ruo menatapnya dengan tajam. Tuan. Aku akan bicara, ucapnya terbata dengan sorot mata memohon. Apakah kamu serius? Menatap anjing langit tersebut dengan tajam. Tuan, aku akan menjawab semua pertanyaan Tuan, jawabnya dengan serius membuat King Ruo akhirnya merasa lega. Semoga anjing langit ini memiliki rahasia tersebut. King Ruo membatin. Baiklah, ucap King Ruo sambil menarik tombak emas teratai biru yang menancap dari tubuhnya. Terima kasih Tuan. Sambil memulihkan lukanya menatap King Ruo dengan serius. Baik, aku perlu rahasia. King Ruo menjeda kata-katanya saat merasakan ular hitam bermata biru memasuki ruangan. Bicaralah, ucap King Ruo saat ular hitam tersebut tiba di hadapannya. Tuan, fenomena guncangan langit telah muncul. Benarkah? Tanya King Ruo dengan serius. Benar Tuan. Kilatan pedang petir itu telah muncul dan terlihat jelas, jawab ular tersebut dengan serius membuat King Ruo langsung keluar dari dalam gua tersebut. Swoosh! Sosoknya muncul di halaman gua, menatap kilatan petir yang muncul di pusat dunia kecil tersebut dengan terdiam. Itu artinya tidak lama lagi gerbang dunia kecil ini akan tertutup, tapi tubuh yang agung. King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang. Tuan,
Ucap ular hitam tersebut membuyarkan lamunannya. Tetap berjaga, ucap King Ruo lalu kembali memasuki gua dengan tergesa-gesa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.